Baik, selanjutnya adalah penghasilan mengenai karyawati. Nah, saya kan sudah memberikan beberapa contoh mengenai tata cara perhitungan perpajakan PPh pasal 21. Secara konsep, menghitung penghasilan PPh 21 untuk karyawati ini juga sama seperti sebelumnya. Namun, yang membedakan adalah ketentuan PTKP-nya. Jadi di sini saya hanya akan menjelaskan perbedaannya saja. Secara konsep perhitungan itu semuanya sama ya. Nah, untuk penghasilan karyawati, atas suami yang berstatus memiliki penghasilan, karyawati tidak berhak atas elemen PTKP status kawin sebesar 4.500.000. Kemudian, atas suami yang berstatus tidak berpenghasilan, karyawati berhak atas elemen PTKP status kawin sebesar 4.500.000. Syarat yang harus dipenuhi adalah keberadaan surat keterangan dari pemerintah daerah setempat minimal di tingkat kecamatan. Jadi ini tuh adalah ketentuan PTKP untuk seorang karyawati. Saya berikan ilustrasi seperti ini. Tribuana Tunggadewi adalah karyawati dengan status kawin anak 1 ya. Kita memiliki 3 kemungkinan. Yang pertama, Tribuana Tunggadewi ini memiliki suami tetapi tidak berpenghasilan. Artinya suaminya kan gak punya penghasilan dan dia kan berarti suaminya tidak membayar pajak, betul? Maka PTKP untuk Tribuana Tunggadewi yang diperbolehkan adalah untuk pribadi 54 juta, kemudian untuk status kawin 4.500.000 dan untuk tanggungan anak. Karena ini satu anak, maka 4.500.000, maksimal 3 anak ya. Itu yang disebut dengan atas suami yang berstatus tidak berpenghasilan, karyawati berhak atas elemen PTKP status kawin. Nih, ini loh status kawin kayak gini. Ini berhak karena kan suaminya tidak berpenghasilan. Itu opsi yang pertama. Nah, kalau kita gambarkan untuk suami Tribuana Tunggadewi, karena tidak berpenghasilan, maka kan dia tidak akan ada WPOP, tidak akan ada status kawin, juga tidak akan ada tanggungan anak. Nah, opsi yang kedua adalah Tribuana Tunggadewi memiliki suami dan suaminya ini berpenghasilan. Kalau suaminya berpenghasilan, berarti status kawin dan anak itu ditanggung oleh suami. Oke. Tribuana Tunggadewi ini tidak menggabungkan penghasilan. Jadi Tribuana Tunggadewi punya gaji dan bayar pajaknya sendiri. Suami Tribuana Tunggadewi juga punya gaji dan dia bayar pajak sendiri. Berarti kalau kondisi opsi yang kedua, PTKP yang diperbolehkan untuk Tribuana Tunggadewi adalah hanya WPOP sebesar 54 juta. Sedangkan kalau suaminya berarti menanggung pribadi WPOP 54 juta, menanggung status kawin 4.500.000, juga menanggung anak, satu anak 4.500.000 gitu ya. Ini yang disebut dengan tidak berhak atas elemen PTKP status kawin. Karena suaminya punya penghasilan, berarti suaminya yang menanggung status kawin dan menanggung anak. Sedangkan Tribuana Tunggadewi hanya menanggung diri sendiri. Nah, opsi yang ketiga adalah Tribuana Tunggadewi ini punya suami dan penghasilannya itu digabung dengan suami. Jadi Tribuana Tunggadewi punya Tribuana ini punya penghasilan, suaminya juga punya penghasilan. Kemudian bayar pajaknya itu adalah penghasilannya kedua orang ini digabung. Jadi penghasilan suami dan istri digabung. Jadi untuk Tribuana Tunggadewi kewajiban perpajakannya dilimpahkan kepada suami. Jadi Tribuana udah nggak usah bayar pajak lagi. Di sini berarti PTKP-nya nol semua, WP nggak ada, status kawin nggak ada, tanggungan anak juga nggak ada, dan dia juga nggak punya kewajiban perpajakan karena dilimpahkan kepada suami. NPWP-nya juga digabungkan ya. Berarti untuk gambaran suami, jika penghasilan digabung, dia akan memiliki PTKP untuk WPOP 54 juta, status kawin 4.500.000, tanggungan anak 4.500.000, maksimal 3 orang biasa anak ya. Dan ditambah juga WP atas istri, penghasilan istri kan digabung. Berarti
yang haknya WPOP milik istri sekarang digabungkan dengan suami tambah 54 juta. Itu dengan catatan jika penghasilan digabung. Ngerti ya? Ini adalah ilustrasinya. Tidak berpenghasilan, memiliki suami berpenghasilan, dan penghasilannya digabung dengan suami. Yang membedakan hanya PTKP saja untuk perhitungan PPh karyawati. Anda bisa lihat sendiri soalnya ya. Nih, Tribuana Tunggadewi adalah seorang karyawati dengan status menikah dan memiliki anak tunggal. Memperoleh gaji pokok 13.350.000, membayar iuran pensiun 185.000. Kemudian suaminya tidak memiliki penghasilan apapun. Maka kita lihat perhitungannya. Secara konsep penghasilan, menghitung penghasilan neto setahun ini sama perhitungannya. Nah, ini PTKP-nya. Karena tidak berpenghasilan, berarti berhak atas PTKP orang pribadi, status kawin, dan tanggungan anak. Gitu. Jadi penghasilan kena pajaknya adalah 88.980.000. Ini sudah melebihi 50 juta. Berarti Tribuana dikenakan dua lapisan pajak. Yang pertama adalah 5% dikali 50 juta, yaitu 2.500.000, dan sisanya 38.980.000 dikenai tarif lapisan 15%, yaitu 5.847.000. Kalau setahun jadi 8.347.000, kalau sebulan jadi 695.000. Itu untuk karyawati ya, gampang ya. Yang membedakan hanya PTKP. Jangan lupa diingat. Selanjutnya adalah tunjangan penghasilan. Bagaimana jika karyawan memiliki tunjangan? Seperti kasus Ranggalawe. Ranggalawe menikah dan memiliki satu anak, punya gaji pokoknya 6.250.000 per bulan. Di samping itu, Ranggalawe menerima tunjangan makan, tunjangan keluarga, tunjangan kesehatan, dan tunjangan transport. Masing-masing 10%, 5%, 135.000 dan 235.000. Program pensiunnya dibayar oleh Ranggalawe sebesar 132.500. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, kalau suatu karyawan atau karyawati memiliki tunjangan di suatu perusahaan, maka tunjangan tersebut akan menambah gaji pokok. Tadi kan ada tunjangan makan, keluarga, kesehatan, dan transportasi. Ini semuanya akan menambah gaji pokok, sehingga penghasilan brutonya juga bertambah. Ke bawahnya mah sama ya cara menghitungnya. Biaya jabatan, biaya pensiun, sampai ke PPh 21 terutang itu sama. Hanya catatannya adalah ketika karyawan atau karyawati memiliki tunjangan di suatu perusahaan, maka akan menambah penghasilan bruto. Selanjutnya adalah imbalan tahunan. Imbalan tahunan ini bisa produksi, tantiem, gratifikasi, THR, bonus, premi, atau penghasilan sejenis lain. Karena penghasilannya ini bersifat tahunan, jadi dalam satu tahun itu cuma satu kali gitu ya. Dari 12 bulan hanya satu bulan mendapatkan THR, maka perpajakannya harus dihitung dua kali. Yang pertama dihitung dulu secara normal tanpa THR. Yang kedua baru dihitung dengan tambah THR. Kita lihat. Ken Arok adalah pegawai yang menikah dengan satu anak, memperoleh gaji 8.350.000. Kemudian perusahaan mengikuti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, hari tua, dan iuran pensiun dengan jumlah masing-masing 0,5%, 0,3%, 3,7% dari gaji, serta 112.500 per bulan. Ken Arok sendiri membayar iuran pensiun sebesar 95.000 dan JHT sebesar 2% dari gaji tiap bulan. Di tahun berjalan, perusahaan memberikan THR sebesar 6.500.000 untuk setiap pegawai. Berapa beban PPh yang dikenakan atas THR Ken Arok? Yang pertama kita harus menghitung pajak sebelum dapat THR. Ini hanya menghitung gaji pokok yang 8.350.000. Ke bawahnya sama ya perhitungannya, konsepnya.
Kalau sudah ditemukan menghitung pajak sebelum dapat THR, yang kedua adalah menghitung pajak setelah dapat THR. Di sini perbedaannya. Gaji pokok 8.350.000. Kemudian ada JKK 41.750. Ada jaminan kematian 25.050 rupiah. Penghasilan bruto sebulan 8.416.800. Setahun 101.600. Kita balik ke slide sebelumnya ya. Sama ini ya, 8.416.800 gaji bruto sebulan. Ini juga sama, 8.416.800. Kalikan dulu setahun kali 12. Kemudian karena mendapat THR, maka THR akan menambah penghasilan bruto setahun. Ingat, bukan penghasilan bruto sebulan ya, tapi penghasilan bruto setahun. Jadi kamu harus kalikan dulu ke 12 bulan, baru ditambahin THR. Jadi penghasilan bruto setahunnya yang tadinya 101.100.600, karena ada THR 6.500.000, maka jadi 107.501.600. Kemudian ke bawahnya mah sama cara perhitungannya. Jadi kalau penghasilannya sebelum dapat THR, bayar pajaknya adalah Rp124.198. Setelah mendapat THR adalah Rp149.927. 149.000 ini hanya berlaku di bulan karyawan mendapatkan THR. Jadi kalau bulan-bulan selanjutnya mah ya yang 100 berapa tadi? 124.000. Jadi kalau ditanya berapa pajak atas THR, caranya adalah gini. PPh 21 atas gaji sebulan dengan THR adalah 149.927. Yang tanpa THR adalah 124.198. Maka PPh atas THR tinggal diselisihkan, yaitu Rp25.729. Oke? Nah, kalau misalnya penghasilan dalam mata uang asing, ini jika ada karyawan atau karyawati memiliki penghasilan dalam mata uang asing, maka penghasilannya harus terlebih dahulu dikonversikan kepada mata uang domestik atau dirupiahkan terlebih dahulu, baru dihitung kewajiban perpajakannya. Contohnya Anda bisa lihat sendiri ya. Oke, penjelasannya sudah cukup barangkali. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, Anda boleh komen di Google Classroom atau Anda boleh tag saya melalui WA secara langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.